Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di sebuah kamar di kota. Tempat ini disebut Menara Tianji dan merupakan salah satu tempat tersibuk di kota Tianhu. Banyak orang berkuasa dari semua lapisan masyarakat datang dan pergi ke sana setiap hari. Dan karena ini, Menara Tianji juga merupakan tempat pertemuan segala jenis informasi. Di sini, selama Anda memiliki cukup batu luar angkasa, Anda bahkan dapat mengetahui beberapa rahasia sekte Tianhu. Tempat saja, harganya juga cukup mahal dan tidak mampu dijangkau oleh masyarakat awam. Pada saat ini, di kursi dekat jendela di lantai 3 gedung Tianji, seorang pria muda sedang memegang segelas minuman, lalu melihat sekeliling tanpa tujuan. Dan dia adalah Cu Kuangseng yang lagi menyamar. Hei, pernahkah kamu mendengar bahwa kepala keluarga King yang terluka parah dan sulit untuk mengatakan apakah dia akan hidup atau mati? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Siapa orang yang begitu berani sehingga dia bisa melukai orang seperti Qiang Hao dengan serius? Situasi spesifiknya tidak jelas, tetapi menurut berita, orang yang melukai Qiang Hao adalah seorang pemuda berusia 20-an. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh orang terkejut untuk sesaat. Dan banyak orang tercengang. Siapa yang tidak tahu betapa kuatnya Qiang Hao? Kekuatannya cukup untuk masuk dalam peringkat teratas di sekte Tianhu. Tapi sekarang, orang kuat veteran papan atas itu dipukuli sampai setengah mati oleh seorang junior. Ini, memikirkan hal ini, semua orang saling memandang dengan ekspresi terkejut. Sulit bagi mereka untuk membayangkan pemuda tangguh seperti apa yang mampu mencapai prestasi luar biasa seperti itu. Melihat keterkejutan di wajah semua orang, pria yang telah mengungkapkan berita itu sebelumnya menegur anggur, lalu menyeringai. Sialan, pria itu adalah pria paling galak yang pernah kulihat. Konon, pria ini sebelum bertarung melawan Qiang Hao, telah terjadi pertempuran besar dan membuat praktisi kuat seperti Kue Hun dan dua lainnya terluka parah. Dan ketika semua orang mengira anak itu tidak bisa melawan di depan Qiang Hao, anak itu sekali lagi menggunakan cara yang mengejutkan dan langsung memukuli Qiang Hao sampai setengah mati. Saat orang itu berbicara, dia tampak begitu bersemangat, seolah dia melihatnya dengan matanya sendiri. Melihat pemandangan ini, beberapa orang terdiam. Orang ini sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak tahu banyak tentang situasi spesifiknya. Tetapi melihat postur di depannya, orang ini membuat seolah-olah dia telah menyaksikan keseluruhan pertempuran. Namun, semua orang di lantai 3 lebih terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa setelah pertempuran sengit dengan 3 praktisi teratas seperti Kue Hun, pemuda tak dikenal itu masih memiliki kekuatan yang menakutkan untuk melukai Qiang Hao dengan parah. Dasar monster, banyak orang berkata serempak. Mendengar komentar ini, Cu Kuangseng menggelengkan kepalanya dan tidak memperhatikannya. Itu memang kota utama dari benua Tianhu. Kualitas orang-orang kuat yang berkumpul di sini jauh melebihi kualitas dunia luar. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mencoba segala cara untuk mencari tahu berita tentang VR. Namun sayangnya, sangat sedikit informasi yang diterimanya. Menurut informasi yang terbatas, VR tampak telah diterima sebagai murid oleh pemimpin sekte Tianhu dan akan muncul di festival pada bulan Januari. Selain itu, dia bahkan tidak tahu di mana VR berada saat ini di sekte Tianhu.
wanitaku seharusnya baik-baik saja sekarang. Karena sekte Tianhu telah merilis berita bahwa murid pemimpin sekte mereka, VR akan muncul di upacara dalam waktu 1 bulan. Maka, VR tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Tapi entah kenapa, dia selalu merasakan perasaan tidak nyaman yang samar-samar di hatinya. Sumber dari perasaan ini adalah apa yang disebut festival. Festival? Memikirkan hal ini, Chu Guangsheng sedikit mengerit. Ekspresinya berkedip dengan warna yang aneh. Upacara semacam ini merupakan peristiwa langka bagi sekte Tianhu dalam 100 tahun. Ketika saatnya tiba, tidak hanya sekte di Tianhu, tetapi juga sekte lain di benua Tianhu yang akan tampil. Dan dikatakan bahwa di antara mereka ada beberapa kekuatan lama yang tersembunyi. Semua kekuatan ini memiliki fondasi yang berumur ratusan atau bahkan ribuan tahun. Meskipun mereka hampir tidak memiliki reputasi di benua Tianhu, beberapa orang yang benar-benar berkuasa memahami bahwa jika praktisi veteran teratas ini menunjukkan kekuatan, bahkan sekte Tianhu pun akan kagum. Mengapa sekte Tianhu secara khusus meminta VR untuk hadir di upacara tersebut? Chu Guangsheng mengetukkan jari ke meja, mengerutkan kening untuk berpikir. Namun, sekeras apapun dia memikirkannya, dia tetap tidak dapat memahami alasannya. Sepertinya, jawaban atas semua ini hanya bisa terpecahkan saat festival telah tiba. Dia menggelengkan kepalanya dan menekan keraguan di dalam hatinya. Tidak peduli apa yang dilakukan sekte Tianhu, jika dia ingin mengambil selirnya, dia membutuhkan kekuatan yang kuat sebagai dukungan. Setelah memikirkan hal ini, Chu Guangsheng dengan lembut mengusap cincin luar angkasa di jarinya, dan ekspresi tekad perlahan muncul di wajahnya. Sepertinya dia perlu mencoba untuk melihat apakah dia berhasil mengembangkan jiwa seni bela diri di cincin luar angkasa ini. Dengan keputusan ini, dia segera meninggalkan tempat duduknya, lalu berjalan turun ke bawah. Pada saat ini, suasana di lantai 3 tiba-tiba menjadi keributan, dengan banyak orang yang saling berbisik, lalu mengalihkan perhatian mereka ke tangga menuju lantai 2. Apa yang terjadi? Chu Guangsheng menghentikan langkahnya, dan matanya langsung berbinar. Di tangga, seorang wanita berjubah ketat berwarna merah menyala menaiki tangga dengan sosok yang anggun. Kulit wanita itu seputih, selembut salju. Hidungnya merah dan bibirnya merah. Dan sepasang mata ponik merah yang mempesona keluar dari dirinya. Seolah mengandung perasaan mata berair yang membuat orang kehilangan akal sehatnya. Menggerakkan matanya ke bawah, dia melihat dada yang sangat montok dan menjulang tinggi, serta pinggung pohon willow yang terlalu penuh untuk dipegang. Kombinasi yang terbilang terlalu mencengangkan ini membuat orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin pinggang setipis pohon willow itu bisa menahan beban dari dada yang begitu besar. Master Pavilion Su ada di sini untuk merayu seorang pria lagi. Saat wanita itu melangkah ke lantai 3, terdengar suara vulgar tanpa malu-malu. Anehnya, wanita itu tersenyum menawan. Ketika dia mendengar kata-kata memalukan yang tidak dapat ditanggung oleh wanita biasa, dia berkata dengan lembut, "Tuan Liu, bisakah Anda memperkenalkan seseorang pada gadis kecil ini?" Melihat ini, wanita itu memutar matanya ke arah Tuan Liu dan berjalan ke depan dengan anggun. Sepanjang jalan, banyak orang menatap tubuh wanita yang sangat menggairahkan itu. Mereka menelan ludah secara diam-diam, dan ekspresi mereka menjadi sangat panas. Namun meskipun begitu, orang-orang tersebut hanya berani memanfaatkan kata-kata saja, namun tidak berani berbuat berlebihan.
Cu Kuangseng melirik wanita itu, tidak berminat tinggal lebih lama lagi, lalu berjalan turun ke bawah. Tuan muda, mohon tunggu sebentar. Pada saat ini, suara menawan wanita itu menggelitik hingga ke tulang, membuat suasana di lantai 3 tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Di lantai 3, serangkaian tatapan tertegun datang untuk menatap Cu Kuangseng. Apa maksud Master Sekte? Master Pavilion Shu? Mungkinkah dia telah jatuh cinta pada anak laki-laki yang rendahan ini? Bukankah itu mungkin? Dengan kepribadiannya yang bebas pilih-pilih, tapi dia berspesialis dalam memilih anak muda yang tampan. Bagaimana dia bisa merayu seorang anak laki-laki yang terlihat biasa saja? Itu benar. Mungkinkah di mata orang awam, wanita di hadapannya hanya bisa dikatakan centil? Namun dalam pemahamannya, dia bisa mendeteksi sedikit rasa tertekan. Dan rasa penindasan yang tampaknya lemah inilah yang mengingatkan bahwa wanita di depannya, yang dikenal sebagai Master Pavilion Shu, mungkin memiliki asal-usul yang rumit. Apakah ada yang salah, Master Pavilion Shu? Dia menatap wanita itu, lalu berkata dengan tenang. Sekarang dia perlu bersiap untuk festival dalam sebulan, jadi lebih baik menghindari masalah eksternal ini sebisa mungkin. Mendengar ini, Master Pavilion Shu menutup mulutnya dan tersenyum, lalu berkata dengan lembut, "Mengapa kamu begitu dingin, adik? Tidak ada seorang pun di tempat tidurku malam ini. Kamu bisa datang dan menemaniku." Sudut mulut Cu Kuangseng bergerak-gerak. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita yang begitu berani dan tidak terkendali. Namun, dia juga memiliki perasaan samar di dalam hatinya. Meskipun Master Pavilion Shu mengatakan sesuatu yang menggoda, situasi sebenarnya jelas tidak sekotor yang dipikirkan seorang lain. Ada hal yang lain yang harus aku lakukan, jadi aku pergi dulu, kata Cu Kuangseng dengan ekspresi tenang, lalu berjalan ke bawah sebelum wanita itu sempat bereaksi. Untuk wanita yang sulit ditangkap, lebih baik dia menjauh darinya dan menghindari masalah. Pria kecil yang aneh. Bukan saja tidak ada kemarahan di wajah menawan Master Pavilion Shu, tapi matanya juga penuh rasa ingin tahu. Ia menatap ke arah Cu Kuangseng dengan ekspresi serius di wajahnya. Entah kenapa, feelingnya memberitahu bahwa pemuda yang terlihat biasa ini tidak sesederhana kelihatannya. Sepertinya festival ini akan sangat menarik, pikirnya dalam hati, dengan senyum licik di wajahnya. Begitu dia meninggalkan menara Tianqi, Cu Kuangseng tertarik oleh sosok yang dikenalnya. Saat dia terkejut ke arah sumber suara, ekspresinya menjadi terkejut. Karena itu tidak lain adalah Yun Linlang dari rumah lelang King Chen. Yang paling mengejutkan adalah ada sosok familiar di samping Yun Linlang, penguasa kota Dahuang, Mu Qinglang. Mengapa wanita ini ada di sini? Cu Kuangseng bergumam karena terkejut. Tidak semua orang bisa memasuki kota utama ini. Yun Linlang memiliki hubungan yang tidak biasa dengan sekte Tianhu, jadi bukan hal yang aneh untuk muncul di sini. Tapi kenapa Mu Qinglang ada di sini? Namun, meskipun Cu Kuangseng memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tidak berminat untuk tetap menyelidikinya. Karena sekarang, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Memikirkan hal ini, dia segera berjalan ke kerumunan, lalu menghilang ke lautan luas manusia. Orang itu sudah kembali. Yun Linlang mengalihkan pandangannya dan melihat ke tempat Cu Kuangseng menghilang. Entah kenapa, dia selalu merasa pemuda aneh itu memberi perasaan dejavu. Linlang, ayo naik. Nona Su seharusnya menunggu kita. Mu Qinglang menarik Yun Linlang dengan berjalan ke menara Tianqi. Mungkin itu hanya perasaanku. Yun Linlang menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya.
Setelah berjalan buru-buru, Cukuangseng segera kembali ke kediamannya. Dia langsung memanggil ruang pohon kuno untuk memasukinya. Di depan monumen pencerahan, dia melambaikan telapak tangannya. Dan ketika cahaya itu meledak, seekor naga kuno kuning muncul di udara. Naga liar itu sangat misterius. Tubuhnya ditutupi sisi aneh, seperti bumi yang retak memancarkan rasa penindasan kuno. Jiwa seni bela diri. Cukuangseng menatap benda di depannya. Ekspresinya penuh kegembiraan. Seni bela diri Huan Huang yang dapat memadatkan jiwa bukanlah hal yang bisa bahkan di kehidupan sebelumnya. Aku ingin tahu jenis seni bela diri apa yang terekam dalam jiwa seni bela diri ini. Dengan pemikiran di benaknya, jari-jarinya berubah seperti angin. Dan kekuatan hisap melonjak dari tablet pencerahan, menyedot jiwa seni bela diri tersebut. Saat berikutnya, monumen pencerahan terus bergetar. Lalu kemudian, seberkas cahaya keluar darinya, menyapu ke dalam pikiran Cukuangseng. Dalam sekejap, suara rendah menggelegar bergema, dan gelombang besar informasi kultivasi meledak dari pikirannya, membuat kepalanya bengkak dan kesemutan. Menahan rasa sakit yang hebat, Cukuangseng duduk bersila dengan mata tertutup. Membentuk segel dengan tangannya, menenangkan pikirannya, lalu mulai mencerna lautan luas informasi kultivasi dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, matanya perlahan terbuka, dengan ekspresi terkejut di dalamnya. Seni bela diri yang terkandung dalam jiwa seni bela diri itu disebut pembunuh naga hutan belantara hebat, dan merupakan seni bela diri terbaik dengan 3 bintang berwarna hitam dan kuning. Dikatakan bahwa 100 tahun yang lalu, ada seseorang praktisi kuat membunuh beberapa musuh Rana Yingyang dengan kekuatan pembunuh naga liar yang hebat. Memikirkan hal ini, mata Cukuangseng penuh dengan keterkejutan. Sungguh seni bela diri yang misterius. Jika saya dapat mengendalikannya dan bekerja sama dengan formasi cahaya matahari besar. Bahkan jika Sekte Rubah ingin melakukan sesuatu pada VR hari itu, saya akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikannya. Namun, sangat sulit untuk mempraktekkan hingga titik masuk ke dalam waktu 1 bulan. Dia perlahan-lahan menggenggam telapak tangannya. Meskipun kekuatan pembunuh naga hutan belantara besar sangat kuat, kesulitan dalam kultivasinya juga sangat menakutkan. Meskipun dia memiliki keterampilan, bahkan dengan bantuan monumen pencerahan, masih akan sulit baginya untuk menguasainya. Cobalah yang terbaik. Cukuangseng perlahan menutup matanya dan mulai memasuki latihan pembunuhan naga hutan belantara yang hebat. Saat jejak tangannya berubah, gelombang aura kuat muncul, mendesing di sekelilingnya. Sesaat kemudian, erangan terendam tiba-tiba keluar dari tenggorokannya, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Sungguh seni bela diri yang menakutkan. Cukuangseng menekan darah yang mengalir di dadanya. Ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum bisa mengelolanya. Sepertinya, jika saya ingin melatih keterampilan membunuh naga hutan belantara yang hebat ini, saya perlu meningkatkan kultivasi saya dulu. Namun, saat berikutnya, itu menjadi sedikit bermasalah. Anda tahu, dia baru saja menerobos ke ranah Zotian tingkat ketiga beberapa waktu yang lalu. Jika dia ingin meningkatkan tingkat kultivasinya lagi dalam waktu singkat, sulit untuk melakukannya. Tapi jika Anda tidak dapat meningkatkan level kultivasi Anda tidak dapat berlatih pembunuh naga hutan belantara yang hebat. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba sakit kepala. Sepertinya ini satu-satunya cara. Setelah berpikir lama, Cukuangseng hanya bisa tersenyum tak berdaya
dan mengulurkan tangan untuk menyentuh cincin luar angkasa. Semburan perak mengalir keluar menumpuk menjadi perak besar di depannya. Dan ini sebenarnya adalah batu luar angkasa. Terima kasih.